ini cahayanya masuk. Ya. Karena kalau cahaya ilmu sudah masuk Bu ke hati, kita insya Allah nggak gelabegan, nggak panik, nggak takut, nggak sedih, nggak marah, nggak ambekan, nggak jutekan. Ya, jadi cahaya itu yang akan membersihkan semua penyakit yang begitu-gitu tuh. Ya iri, dengki, kesel, baperan, begitu-begitu itu teman-temannya. Ya mudah-mudahan kita minta sama Allah malam ini Allah bersihkan kita dari penyakit itu. Ya, karena kalau itu nggak bersih kita penyakitan. Ya, sama-sama. Saya juga sama, belum rapi banget. Para nabi itu Allah mendidik mereka dengan cara bicara langsung kepadanya. Al-anbiya yurabbihimul haqqu azza wa jalla bikalamihi. Jadi para nabi itu dididik Allah langsung dengan kalamnya. Kalamnya itu ya, ini bukan wilayah logika. Bukan wilayah logika, nggak bisa dicerna. Ada seorang suami ngedidik istri dengan diem aja, ada? Ada kan? Ada nggak kata-kata? Nggak ada. Ada seorang istri mau negor suami juga dengan diem aja bisa kan? Kalau dua-duanya sama mengerti, ini nanti pada akhirnya cinta itu tanpa kata-kata. Orang yang sudah masuk kepada wilayah cinta, dia sudah nggak banyak omong, karena dia sudah sambung rasa. Cuma pakai isyarat doang, udah ngerti kalau lakinya itu kopi, gitu Bang Lala. Kalau DM-nya 3 kali apa Bang Sura? Nah itu gorengan. Ini mah kata Bang Sura kemarin ngomong begitu sama saya. Kalau DM-nya 5 kali, nasi uduk, sambal goreng, bakwan, banyak banget itu. Kalau mama nggak begitu, ya nyuci gelasnya bunyi. Ya. Itu bahasa, ya dana kurang. Ya Bu ya, bercanda ya Bu, biar nggak jenuh. Jadi kadang nanti kita berbahasa itu kepada suami dulu dengan bahasa tanpa kata-kata. Belajar bahasa tanpa dengan emosi. Belajar di situ dulu. Belajar kalau dibikin gak enak sama siapapun, jangan pakai kata-kata. Cukup diam, katakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bu, kadang-kadang kita dibikin kesel sama orang, itu sebetulnya mah ada dosa orang tua kita yang dititipkan sama kita. Cara Allah menghapuskan dosa kedua orang tua kita. Kadang hidup kita dibikin gak enak sama orang. Jadi kalau kita dibikin gak enak sama orang, katakan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini buat orangnya doakan aja ya, doa kunut boleh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana. Enak begitu ya? Enak. Tuh. Orang yang udah mulai main cinta Bu, orang yang sudah mulai main rindu Pak kepada Allah, dia sudah tidak pernah ngefek terhadap apapun yang dilakukan oleh siapapun. Dia hatinya sudah asik sama Allah. Hatinya udah berbunyi terus. Hatinya udah berbunyi. Coba sekali-kali nanti pulang nih sampai rumah, diam sebentar, duduk di bangku, coba ngomong sama hati sendiri. Dia bunyi Pak, bilangnya begini, wahai lisanku, maafkan aku yang selama ini aku sering berkata-kata tanpa aku sadar. Wahai hatiku, wahai kesucianku, wahai engkau yang suci di dalam diriku,
ajarkan aku bagaimana aku bisa lembut. Mataku lembut, telingaku lembut, lisanku lembut. Orang yang hatinya sudah lembut, nanti dunia akan lembut sama dia. Jadi kalau kita mau ngoreksi begini Pak, Bu, kita mau ngoreksi hidup begini aja, nggak ribet-ribet. Kalau kita dibikin nggak nyaman sama dunia, ya jangan benci dunia, jangan salahkan dunia. Bilang begini, terima kasih Allah, Engkau datangkan kepadaku dengan cara menghancurkan semua salahku, dosaku, dan semua salah dan dosa kedua orang tuaku. Dengan cara seperti ini ya Allah, ternyata Engkau menghapus dosa-dosaku. Jadi sekarang udah tahu ya, kalau ada yang lagi dibikin gak enak, bilang terima kasih. Terima kasih ya Allah, cara seperti ini Engkau menyayangiku. Enak gak Bu? Jadi mikir gak kita? Enggak. Kita kebanyakan? Iya. Gue salah apa emang gue digitu-gituin baik. Nah begitu. Udah mulai itu jalan-jalan ke Monas, ke Pangeran Jayakarta. Udah habis ongkos, capek, pegel sampai rumah nggak ada makanan. Jalan-jalan jauh-jauh pulang orang ada madang. Dah banyak istighfar sama-sama. Ya. Jadi para nabi itu dididik sama Allah dengan cara kalamnya. Kalam itu bukan lidah Bu. Kalam itu bukan lidah. Kalam itu Allah berfirman kepada para nabi dengan semesta ini Bu. Ini semesta ini nih yang gede sebesar ini namanya kalam Allah. Kita akan belajar ke sana. Sekarang kita dengan pasangan suami coba belajar sama pasangan. Apa yang gak enak dari pasangan coba diterjemah. Jangan menerjemah pasangannya salah. Cara menerjemah pasangan dengan kita, ya saya dengan pasangan saya. Cara menerjemahnya gak usah tinggi-tinggi. Cara menerjemahnya, ya Allah, Engkau ajarkan aku kepada yang paling dekat denganku. Dialah istriku. Allah, aku tidak mengerti apa yang Engkau perbuat kepada pasanganku, sehingga pasanganku memperlakukan aku yang terbaik. Walaupun bentuknya gak tapi awas, begitu pasangan kita memperlakukan kita baik-baik saja, enak-enak saja, nyeneng-nyenengin aja, itu jebakan. Biasanya ada maunya. Betul nggak? Betul nggak? Kucung amat. Nyender-nyender. Mah, mau diurutin nggak mah? Ada maunya. Sama, bini juga sama. Pah, pegel nggak kakinya? Yo ai. Terlama-lama, Pak, itu cilok enak deh Pak malam Sabtu. Itulah seninya cinta Bu. Nggak ada yang salah. Ingat ya Bu, Pak. Hubungan suami istri tidak akan pernah ada yang salah. Catat, kuat. Tidak ada yang salah. Yang ada kita belum mampu memahami takdir Allah Azza wa Jalla. Agar batin kita aman, agar hati kita tetap bersih, lebih baik diam, panggil Allah. Allah, ajari aku bagaimana aku membaca cintamu padaku. Ulang. Allah, ajari aku bagaimana cara Engkau mengajarkanku memahami cintamu. Jadi saat saya dibikin gak enak sama pasangan, Allah sedang mengajarkan cinta kepada saya. Biasa pagi kopi geletak, gorengan geletak, nasi uduk geletak, tiba-tiba gak ada. Yang ada piring bunyi, sapu beledak-beleduk. Begitu ya Pak? Ini mah saya Pak, Bapak mah enggak. Ya, kalau ada peristiwa seperti itu, tolong diam. Ingat,
Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan perbuatan af'alnya. Siapa af'alnya? Af'alnya Allah yang terdekat adalah pasangan. Kedua anak. Biasanya ya peristiwa tragedi yang gak enak, ada sesuatu yang Allah titipkan di baliknya. Saya ulang. Biasanya tragedi, peristiwa, situasi, kondisi yang tidak enak, ada sesuatu di baliknya yang Allah titipkan bertahun-tahun kita minta belum ada jawaban. Padahal itu adalah tanda doa-doa yang sekian puluh tahun kita minta mau datang bentuknya jelek. Karena kita nggak nerima, mulut mah nerima, hati. Padahal doanya udah nyampe nih rumah di sini, doanya udah nyampe bazar. Sebelum doa itu nyampe ke rumah kita dibikin tanda dulu sama Allah. Ya anak sakit, kadang seperti itu. Suami kadang-kadang nggak enak, istri juga kadang sama. Begitu kita menarik semua yang terjadi adalah positif, Allah memberi tanda. Semua apapun yang datang kepada kita sebelum terjadi, Allah kasih tanda dulu sebelum datang. Kita aja yang gak mau komunikasi sama yang maha cinta. Coba perhatiin suami kalau lagi dia maunya ada tandanya gak? Mah mandi ya. Iya udah tadi mandi. Mah nih minyak wangi baru. Itu tanda. Maksudnya udah ngerti kan? Tanda. Anak juga sama begitu. Kalau mau minta duit udah agak gedean, gegoseran dulu tuh. Kalau masih kecil gegoseran, nangis. Udah gede SMP agak beda, ngerayu-rayu. Udah SMA juga beda. Udah kuliah beda. Udah kerja, lihat, itu level anak-anak kita meminta sesuatu kepada orang tuanya, gayanya beda nggak? Nah, sekarang kita lihat orang yang batinnya dewasa, tapi catat ya, jangan katain, nggak boleh. Ada orang batinnya masih anak-anak, batin ya, saya nyebut ya. Batin itu Pak, Bu, itu usianya persis seperti anak-anak. Ada orang yang batinnya masih doyan main, baik, kayak model si Dinar. Nanti udah mulai naik kelas, itu batin modelnya Darren, dari SD ke S. Mainnya udah beda kan? Nanti naik level lagi SM, udah mulai puber kan? Oke, naik lagi kuliah, kerja rumah. Perhatikan, batin kita, kontrol batin kita masing-masing. Batin kita kayak apa? Orang yang dibikin gak enak, yang dihantam sebetulnya egonya. Jadi Allah menurunkan takdir kepada kita yang menurut kita tidak enak, itu sebetulnya yang lagi disikat habis adalah ego. Begitu dia bangkit, bereaksi, melawan, berdebat, berarti egonya masih hidup. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang saya kalau dia diomelin sama laki, udah diem aja Pak Ustadz saya. Kenapa? Barusan dia transfer. Itu lain lagi tuh mah. Kalau mau ditransfer? Ya, canda Bu. Gitu. Jadi belajar ya Bu, Pak, saya juga sama. Mulai sekarang kalau ada yang gak nyaman, udah pokoknya diam. Minta petunjuk sama Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, jangan Kau kasih aku petunjuk saja. Berikan kepadaku bimbingan. Ya Allah, jangan Kau hanya memberiku petunjuk ya Allah. Setelah Engkau datangkan petunjuk kepadaku, datangkan kepadaku bimbingan-Mu ya Allah. Petunjuknya datang, bimbingannya datang. Enak ya? Paket lengkap namanya. Berikutnya,
Wal awliya'u yurabbihim bihadisihil hadis. Para wali-wali Allah, para kekasih Allah dididik oleh Allah dengan cara ilham. Al-hadis bima'nal ilham. Apa ilham? Pencerahan. Intuisinya tajam. Ya. Para kekasih Allah itu ditajamkan oleh Allah intuisinya, menganalisa. Ya, meriset, melakukan penelitian. Jadi orang yang sudah mau melakukan momen demi momen kehidupannya, aku tidak akan ketemu sama siapapun kecuali saat aku bertemu kepada siapapun, di situ harus ada pencerahan yang aku bisa bawa pulang. Saya ulang. Orang-orang yang sudah mulai levelnya naik di sisi Allah, dia sudah mulai menciptakan momen demi momen untuk menciptakan kualitas pencerahan dalam kehidupannya. Tapi kalau orang yang momen demi momen yang dijalani dalam kehidupannya tidak ada perubahan pencerahan dan naik level, ya, vibrasinya naik, gelombangnya naik, nurnya naik, ini orang kasihan, nggak bisa mengupgrade. Handphone di-upgrade, motor di-upgrade, mobil di-upgrade. Dulu Polytron itu namanya merek TV, radio, sound system, begitu ya. Sekarang Polytron di-upgrade, dia sudah menjadi mobil. Ada kan mobil Polytron? Dulu kita sebelum ngaji sama sekarang kita sudah ngaji, udah upgrade. Mindsetnya berubah, pola pikirnya, bahasa berubah, attitude berubah, akhlak berubah, cara melayani suami berubah, cara menyikapi suami yang enak, yang tidak enak, yang tidak nyaman, semuanya di-upgrade. Kita pun sama. Suami dulu dengan sekarang udah beda, makanya kita disebut manusia baru. Orang yang mengupgrade dirinya, dia akan meninggalkan baju-baju lamanya. Dia selalu beli baju baru. Inilah yang dibilang minal aidin wal faizin. Seorang sufi, dia tiap hari lebaran, Pak. Dia ganti baju akhlaknya tiap hari. Akhlak yang buruk dia buang, dia ganti akhlak yang bagus. Pola pikir yang buruk dia buang, dia ganti pola pikir yang baru. Kata-kata yang tidak mengenakan dia buang. Dia selalu ganti baju. Kita lebarannya pada ganti baju, tapi mindset gak diganti, akhlak gak diganti, baju doang baru, pola pikir lama. Mudah-mudahan udah ngaji kita bisa berubah semua. Jangan nunggu lebaran, besok pagi suami mau berangkat kerja, papa mau apa? Jus alpukat, jus tomat, jus duren, jus apa, kulit duren aja, Pak. Iya. Bu, saat ibu melayani suami, ibu sedang melayani Allah sebenarnya, Ma. Bukan melayani manusia. Tolong mindsetnya dirubah dong. Kenapa pada gegaruk? Suami juga sama. Saat suami melindungi, menjaga, memelihara istri, itu sedang menjaga, melindungi titipan. Jadi alamat hati itu ke Allah. Orang yang melakukan segala sesuatu, kalau hatinya dialamatkan ke Allah, orang ini hebat, Pak. Kokoh dia, akarnya kuat. Lihat pohon, kenapa kuat? Akar. Gak akan tumbang dia, karena akarnya. Akar itu berarti koneksinya ke Allah. Ngaji ke Allah, kerja hatinya ke Allah, semuanya ke Allah. Sehingga dia sadar apa yang dia lakukan, dia akan katakan, ya Allah, tidak ada di hatiku yang aku ingin bikin senang, kecuali aku hanya ingin Engkau senang, ya Allah. Diriku tidak senang, tidak mengapa. Yang penting
Engkau senang ya Allah. Keren bu. Berikutnya, al-hadisu huwal ilhamu. Jadi hadis itu pengetahuan yang Allah berikan kepada para wali. Istilahnya ilham. Para wali itu mendapatkan ilham. Pak Ustadz, ilham apa? Ilham itu gampangnya diberikan oleh Allah pencerahan di atas manusia rata-rata. Para wali itu Allah berikan kecerdasan di atas manusia rata-rata, tapi dia tidak akan memamerkan kecerdasannya. Yang penting apa yang Allah berikan kepada para wali itu bermanfaat untuk menolong semua orang. Amin. Wal ilhamu fi qulubihim li'annahum awsiyaul anbiya wa khulafa'uhum wa ghilmanuhum. Allahu azza wa jalla takallama kalima Musa alaihi salam huwa kalimatun la makhluqun kallamahu allamahul ghuyub allamul ghuyub. Hadis yang dimaksud di sini, Allah akan mendidik para kekasihnya. Dia Allah azza wa jalla. Bentuk didikannya masuk ke dalam hati para wali itu ilham yang tidak diberikan ke sembarang orang. Mudah-mudahan kita dapat. Orang bercita-cita jadi wali boleh nggak? Boleh. Berkeinginan, berhasrat, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh ngaku-ngaku. Kalau ada orang ngaku-ngaku wali, positif, bohong. Saya ulang. Ada orang ngaku-ngaku wali, positif, dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang wali mengaku dirinya wali. Justru saat dia tahu dirinya wali, dia akan bersembunyi. Tidak boleh ada yang tahu karena harganya mahal dia di sisi Allah. Nanti diperalat manusia bu. Banyak gak orang udah mulai dapat ilham dikit-dikit? Buka prakteknya. Baru bisa dikit ngobatin orang sembar sembur udah buka. Tuh, diperalat nggak namanya? Jadi udahan di situ akhirnya. Betul? Kita bukan itu. Kita ngaji tujuannya cinta. Kedua, kita ngaji tujuannya rindu. Ketiga, kita ngaji agar hidup kita di akhir hayat kita husnul Fatimah. 4. Kita mengaji tujuan kita adalah menyelamatkan anak-anak keturunan kita dan kedua orang tua kita. Yang kelima, kita sehat. Yang keenam, kita bahagia. Yang ketujuh, kita berkelimpahan harta. Amin. Gak usah ada urusan sama sakti-saktian. Sakti mah dapat, ya, diumpetin sama Allah. Ya bu ya. Lihat suami ibu tuh udah punya kesaktian. Dia pulang kagak ngomong, pulang diam, nggak ngomong diam, udah tenang. Tuh bu, suami kalau ngaji, istri kalau ngaji, cirinya Allah sudah mulai bimbing hatinya, hidupnya semakin tenang. Catat, orang yang ngaji, ya, nur ilmunya sudah mulai hidup. Kedua, dia sudah tidak pernah mau berdebat kepada siapapun. Ketiga, orang yang ngaji, nurnya hidup, dia sudah tidak minta validasi dari siapapun. Karena dia yakin, aku tidak mengapa tidak dikenal manusia di bumi, tapi aku yakin para malaikat memanggil namaku di langit sana. Amin. Keren gak bu? Kalau ibu, nama bapak sudah dipanggil malaikat di langit, anak-anak kita selamat semua. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Yaudah, sekarang nggak usah lagi cari perhatian manusia. Nggak usah kita pamer apapun kepada manusia. Ya, itu namanya kejahatan batin.
Ria itu kejahatan batin. Ya. Makan di Kentucky dia foto-foto, nggak apa-apa juga sih. Dibikin status, kring. Kebetulan si Ustadz emang lagi kelaparan. Saya buka WA, nyender begini. Gue lagi kelaparan, Bang Surya lagi di McD. Masya Allah. Kan jadi perih sayangnya. Harusnya lapar enak, jadi tambah perih. Gue juga gak ngajak-ngajak gue dia. Oh gitu jadinya. Canda Bang Surya. Banyak kan begitu kejadian? Jadi kalau kita Bu mau main-main status ke orang, tolong lihat dulu ada orang Bu yang sebenarnya dia lagi butuh makan, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita naikin status makanan, segala apa baik ada di situ, buaya darat ada di situ, buaya goreng, kadal goreng, ya komodo goreng, iya, segala jengkol semur, apa dinaikin? Kan kelihatan si Ustadz lagi kagak punya duit di mah. Ayo santri gue lagi pada pesta-pesta, gue ngeliat status lagi. Dah daripada begitu mendingan zikir bunyinya bukan subhanallah bos, bukan jengkol goreng. Bang Benny ketawa loh. Ya Bang Benny ya. Ya Bu, mulai sekarang udah pesan saya siapa aja. Dulu pun saya begitu Bang Surya, tapi sekarang saya udah orang lama. Saya ngomong begini Bu, karena saya udah ngalamin. Lagi naik mobil sama Umi foto, cekrek, berapa mobil boleh minjem. Ya, lagi makan di McD, di restoran keren, padahal dibayarin. Tapi hati saya gede banget, tuh lihat gue makanan tempat mewah. Lu apa? Jangan, yang udah ngaji udah nggak boleh begitu. Itu namanya kita menghancurkan amal ibadah kita sendiri yang kita kumpulkan berbulan-bulan. Nauzubillah. Jadi pamer dalam kurung riya itu sama saja kita membakar semua amal ibadah kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Udah biasa aja lah, ya biasa saja. Nggak perlu kita menampilkan status keberadaan kita ke semua orang, kecuali tampilkan diri istri di hadapan suaminya sehebat-hebatnya, itu keren. Nyamber dia. Dandan yang cakep, dandan yang rapi, dia tahu jam 5 nih, laki pulang jam 5. Itu jam 3 udah siap-siap dia. Udah mandi kembang 7 rupa. Minyak wangi, semua warna wangi dia beli semua. Hidung warnanya lain. Pipi lain wanginya, kuping lain. Begitu pulang suami jarak radius 100 meter, dia udah tahu nih tanda, ini bini gua wangi banget, masya Allah. Nggak jadi pulang. Ya, ya Bu ya. Mudah-mudahan ya kita begitu ya Bu. Mudah-mudahan. Lanjut. Huwal aulia, mereka para wali, al ilhamu fi qulubihim. Ilham itu datang bentuknya wasiat ke dalam hatinya, bukan ke dalam pikirannya. Bedakan ya Bu, ilham itu masuknya ke hati, bukan ke pikiran. Makanya ilham itu masuk kepada siapa saja kalau hatinya bersih. Kalau pikiran itu siapa aja dapat. Tapi kalau ilham enggak, dia masuknya ke hati. Makanya kenapa kita dari sekarang belajar bebersih-bersih hati. Udah nggak usah iri, nggak usah dengki, nggak usah hasut, nggak usah gibah, nggak usah namimah, nggak usah. Nanti begitu hatinya bersih, turun dia ilham. Ilhamnya kadang-kadang satu, kita cuma bilang begini sama anak nih, kita usap anak kita pelan. Neng, kamu cerdas ya Neng, cerdas dia langsung. Tapi dia nggak ngerti. Pak, Papa berangkat aja Pak, walaupun dagangan sepi, insya Allah Pak, Papa berangkat, pulang juga bawa 2 karung beneran pulang. Tahu apaan isinya? Kadang lidah istri, saya ulang,
lidah istri itu cepat Bu diijabah sama Allah. Kalau istrinya cuma ada satu perbuatan yang ada pada seorang istri. Ini perbuatannya, saya tulis. Mau ya Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Ibu amalannya saya kasih satu saya kasih. Minimal suami keluar rumah ininya tenang, anak kemanapun tenang, damai dia. Ya, pertama pakai ya dulu bapak biasa. Uzon. Ya, seorang istri dia suaminya akan bertambah makmur hidupnya. Amin. Kalau seorang istri tidak ada sedikit pun di dalam kepalanya negatif kepada suaminya, catat buat. Jangan ngebongkar data. Saya kasih tahu. Jangan pernah ngebongkar data. Ini kejahatan batin. Jangan pernah membongkar data pasangan kita. Suami jangan membongkar data istri. Istri juga jangan membongkar data suami. Insya Allah begitu kedua-duanya sudah tidak mau saling membongkar tentang masa lalu, ini anak-anaknya akan selamat sejahtera. Apa? Ingat Pak, Bu, setiap manusia siapapun dia punya salah dan dosa. Catat itu. Catat. Semua manusia, karena ini belum nih. Ini yang baru. Iya. Besok pakai buku lontong ya, biar lebih tahu lagi. Canda Bu. Oke Bu, yang pertama host. Ini amalan Bu. Ya, ini tirakat paling hebat seorang istri kepada suaminya. Tirakat paling hebat seorang ibu buat anak-anaknya. Tirakat paling hebat seorang suami kepada istrinya. Tirakat paling hebat seorang suami buat anak keturunannya. Satu, husnuzon. Satu dulu deh, saya kasih deh. Ini dia Uyang. 2 deh. Satu lagi. Ya Pak ya. Kalau ini sudah rapi, 2 Bu. Ya. Yuk. Syukur. Terima. Jadi tugas ibu nih, aduh saya mau ngomong begini, ini bukan ketakaburan. Mohon maaf Bapak, ini bukan ketakaburan, tapi ini tentang keilmuan yang harus diyakinin. Kalau hidup ini mau beres dunia kita, beresin hati kita. Dunia akan tunduk kepada orang yang hatinya dia sudah beres. Dunia tidak akan pernah bisa berkutik. Alam semesta yang sebesar ini akan tunduk kepada orang yang hatinya sudah beres. Jadi gak usah kemana-mana, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Pak. Gampang Pak. Jadi itu rumusnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih tahu. Kalau duniamu ingin beres, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, gak usah kemana-mana, fokus kepada hati. Mulai sekarang, 1, banyak-banyak di dalam hati berkata, Allah ya Rob, tidak ada sesatu pun keburukan yang kau datangkan kepadaku. Catat kuat-kuat. Katakan Bu, Allah ya Rob, tidak ada detik demi detik, menit demi menit, momen demi momen takdir yang datang kepadaku ini buruk. Tidak akan pernah ada. Semua takdir yang datang kepadaku ini adalah jalan-jalan terbaik aku untuk mencintaimu. Keren. Mulai sekarang bilang begitu sama Allah sesering mungkin. Yang kedua, ya Allah, aku kesulitan
Ya Allah, aku kesulitan. Ya Allah, aku kesulitan. Ajari aku bagaimana aku terus berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena inilah kesulitanku yang sebenarnya. Aku kurang berterima kasih kepadamu ya Rabb. Ajari aku bagaimana cara aku berterima kasih kepadamu. Karena semua yang engkau datangkan kepadaku, kepada suamiku, suami kepada istrinya, kepada anak-anak, dan semua kehidupan ini adalah bentuk rasa syukur yang engkau berikan kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam ya fi qulubihim li'annahum awsiya'ul anbiya'i wa khulafa'uhum wa ghilmanuhum. Para wali, para kekasih Allah, mereka adalah penerima wasiat. Mereka orang-orang yang meneruskan titah perjuangan para nabi. Jadi jangan salah paham, wali itu bukan orang sakti. Ya, kita sekarang ini salah paham ya. Wali itu, para kekasih Allah itu, mereka orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah meneruskan perjuangan para nabi. Ya Bu. Makanya dia dijagain sama Allah. Makanya hati kita gak boleh jelek mulai dari sekarang kepada siapapun. Terlebih lagi oleh orang-orang yang berjuang di lingkungan kita untuk mensiarkan Islam. Jangan pernah melihat kekurangannya. Setiap orang ada kekurangannya. Jangan melihat keburukannya. Setiap orang ada. Jangan-jangan dia kekasih Allah. Bagaimana itu? Ibu, jangan-jangan suami ibu kekasih Allah. Kan gak tahu. Bapak, jangan-jangan istri bapak kekasih Allah. Kan gak tahu juga. Betul gak? Orang diumpetin Pak kekasih Allah mah. Gimana kalau ternyata suami pasangan kita kekasih Allah? Makanya kita kena belai terus. Orang Bu, hidupnya kena belai itu nggak belai, sial terus. Karena hatinya pernah punya dosa kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi nggak ingat kapan bikin dosanya. Makanya ada hukum namanya kafarah. Kifarat itu bukan hukuman pada akhirnya. Kifarat itu sama dengan sadar sendiri. Caranya, semua yang dekat dengan kita datangi, minta maaf. Suami datangi istri, mama sayang. Papa juga sama. Ya, istri juga sama. Papa maafin mama, sama. Nggak ada bedanya. Habis suami selesai, istri selesai, datangi orang tua. Selesai orang tua, datangi mertua. Udah meninggal Pak Ustadz, ziarahin kuburnya. Udah semua punya guru ngaji waktu kecil dulu, ngajar alif-alifan, ngajar ba, datengin. Pasti pada punya kan? Saya mau nanya nih, nanya mau orang Aliandong. Ini yang kecilnya di Aliandong punya guru ngaji kan? Punya kan? Waktu kecil kan pada ngaji ya? Ada nggak guru ngaji sekarang? Masih ada nggak? Masih ada ya? Datengin nggak? Ada. Datengin Pak, guru-guru ngaji waktu kita kecil tuh, datengin, disewanin. Ya, ya, datengin. Minta ampun, minta maaf. Karena kita pernah bikin dosa sama dia. Kenapa? Badung. Diajarin agama badung, padahal agama itu bukan urusan dunia, buat akhir. Datengin Pak, guru-guru ngaji kita yang kecil, waktu kita kecil tuh. Insya Allah berkah banget. Apalagi punya yang pernah pesantren, punya pesantrennya. Wawah ya Wah. Ya, Mama Wawah tuh punya kiai. Datengin, bawain ayam tuh 2 kontainer. Bangkrut dah. Canda. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allah Azza wa Jalla takallama kalimah Musa alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa. Kalimatnya kalama. Huwa kalimatun la makhlukun. Firman Allah, Allah berfirman kepada Nabi Musa. La makhlukun, ya, bukan seperti makhluk. Musa bicara langsung sama Allah, bukan seperti saya bicara sama istri. Allah berbicara kepada para nabi tidak seperti kita ngomong sama kita nih, nggak begitu. Terus kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti ada komunikasi langsung antara Allah dengan para nabi. Ada komunikasi langsung antara Allah dan para wali. Gimana caranya? Kita nggak bisa ceritakan itu. Yang diceritakan dalam kitab-kitab adalah seperti ibu masak, ibu ngajarin masak, bumbunya belinya di mana, bisa diceritain ya? Ngirisnya gimana, kompornya mereknya apa, pisaunya warnanya apa, ceritain. Begitu udah masuk rasa, gak usah cerita. Ini tentang rasa. Mudah-mudahan kita dapat rasa, Bu. Saya nanya sama bapak, sama ibu, Bu, Pak, yang namanya dekat dalam wilayah bahasa, dekat itu bukan fisik sama fisik nih. Saya dekat sama Firman, dekat sama Pak Arab, fisiknya dekat, batinnya dekat gak? Belum tentu. Betul gak? Ibu sayang sama suami lagi di kantor, tapi hadir gak di hati? Itu dekat namanya. Ibu di rumah, suami di kantor, tapi perasaan ibu, suami tuh kayaknya ada lagi makan bareng sama kita, kayak nemenin kita. Itu namanya dekat, Bu. Padahal suaminya ada di kantor. Jadi dekat itu bukan fisik. Buktinya apa? Kita fisik deketan kok. Teguran gak? Nggak teguran, pernah nggak? Pernah satu rumah teguran nggak? Enggak, atau tidur di kamar mandi lakinya, kayak saya. Bu, jarak fisik ini berdekatan bukan jaminan dia itu dekat. Paham? Kita sama Rasulullah ribuan tahun, betul nggak? Tapi kalau batin kita main, ada Bu di situ. Kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani jauh ribuan tahun, 1500 tahun dengan Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 500, Rasulullah tahun sebelum Masehi kan. Tapi kalau batin kita kuat rasanya, dia hadir Bu di rumah kita. Tuh. Betul kan? Nah, kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kalau kita kuat main rasa, hadir dia di rumah. Apalagi kalau kita tawasulin itu orang tua kita. Ustaz, saya kangen sama bapak, saya kangen sama emak saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal. Bagaimana caranya Ustaz? Tawasulin dong. Sekali sih pelit. Tawasul tuh kalau kangen banget, tawasulnya 40 kali sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gak buru-buru sambil main HP. Al-Fatihah ila hadrati Abi. Allah, sambil buka-buka nyekrol sambil Fatihah. Ini orang nyambung. Yang dapat Fatihah yang di TikTok. Emaknya orang. Kalau Fatihah itu Bu, pertama wudu. Nih Fatihah nih yang benar. Kalau kita ada hajat sama orang tua, wudu, menghadap kiblat, sholat taubat 2 rakaat, zikir sebentar, tawasul dulu, baru minta. Ini bukan saya bilang dicoba, bukan. Pasti itu sudah menjadi sebuah keyakinan yang memang bisa. Ibu kan pernah mimpi orang tua kan? Tuh bisa. Bapak juga pernah mimpi orang tua. Betul kan Pak? Kenapa harus ada mimpi? Itu tanda
Itu tanda bahwa kita bisa berkomunikasi Pak dengan mereka. Caranya terserah Allah, bisa lewat mimpi, ya, atau ada 5 lapis nih Pak. Kita berkomunikasi kepada orang yang sudah tidak ada. Ada 5 lapis. Pertama yang paling awam adalah lewat mimpi. Yang keempatnya nggak saya bahas, ntar aja. Ya, kalau ngopi sama Bang Sura. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya huwa kalimatun la makhlukun. Jangan kita berandai-andai firman Allah, kalam Allah kepada para nabi sama seperti kita. Jangan. Kallamahu pakai syaddah ya. Kallamahu 'allamul ghuyub. Allah berfirman kepada para nabi itu, ya, zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Jadi dibatasi bagaimana Allah berkalam. Ya, kallamahu pakai ha, bukan. Ya, kallamahu. Kallamahu 'allamul ghuyub. Ini Quran ini. Ya. Ini Quran. Di bawahnya ada tuh, ada footnote-nya surat Toha. Ya. Ayat 14. Ada footnote-nya di bawah. Ya. Lanjut. Jadi Allah berfirman kepada para nabi, namanya kalam, itu di alam yang bukan alam yang hari ini kita alami. Seperti apa? Nanti ada babnya. Berikutnya kallamahu bikalamin fahimahu wa balagha ila aqlihi bila wasitatin. Nah, ini pakai tamar butuh. Allah berfirman, kallamahu, dia Allah telah berfirman, bikalami, dengan kalamnya, ya, yang hanya dipahami oleh para nabi. Kita nggak paham, ya. Para wali dapat ilham, ya. Para anbiya dapat kalam. Kita dapat apa? Dapat takdir. Allah berkata-kata kepada kita yang awam, saya nih awam. Allah ngomong sama kita itu dengan takdirnya. Makanya kenapa kita kudu peka. Di mana pekanya? Saat saya dibikin gak nyaman, saya begitu kalimatnya. Tolong pelan-pelan, kenapa kok pasangan saya gak bikin saya nyaman? Kalau saya menyebut itu pasangan, padahal itu bukan pasangan, itu tanda Allah sedang mengajak berkomunikasi dengan kita. Agar apa? Agar kita dapat yang enak, nggak bangga. Kebanyakan dapat enak, bangga, seneng-seneng, lupa dapat yang nggak enak, ruwet, marah-marah, rungkat. Akhirnya kita masuk kepada mazhab al-rungkadi, rungkat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tandain paketan saya habis, Bu. Ya. Kita lanjut. Saya mau ada permintaan, insya Allah kalau Allah izinkan malam Sabtu besok semua bawa tasbih. Ya, malam Sabtu besok bawa tasbih. Kita mau belajar cara adab berzikir sebelum kajian, Bang Lala. Ya, pada bawa tasbih ya. Cara pakai tasbih bagaimana, cara muternya bagaimana. Ya, banyak kan naruh tasbih pada di ubin. Emang songong pada tasbih naruh di ubin. Orang udah gitu masukin jok motor, didudukin. Naruh tasbih di kantong sebelah kanan, kantong sebelah kiri. Ada lagi naruh tasbih di kantong belakang. Biji gune, orang ada adab bisa. Enggak apa-apa itu mah. Kenapa? Karena belum tahu. Ya, makanya kenapa kita kesulitan mengisi apa juga susah.
Ya, ternyata yang salah adalah adab. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Maaf. Bu nih kayak saya video ini mau masuk Antep.